Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami ingin mempresentasikan materi tentang komponen dasar akuntansi. Sebelum masuk ke materi, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama adalah Muhammad Al-Behaki dengan NIM 21104111206 selaku moderator. Yang kedua ada Aufia Novia Fahira dengan NIM 211041127. Yang ketiga ada Ananda Destiara Putri Warsono dengan NIM 21104111208. Yang ketiga, yang keempat ada Triska Fatimuratu Zahra dengan NIM 21104111209. Yang kelima ada Ayuni Aldawati Sentika Putri dengan NIM 21104111211. Yang terakhir ada Mayana Karnia Anggraini dengan NIM 21104111213. Perkenalan sudah selesai, selanjutnya kita masuk ke materi. Materi pertama akan dibawakan oleh saya. Yang pertama, pengertian siklus akuntansi. Siklus akuntansi secara khusus diartikan sebagai proses berulang untuk melakukan identifikasi, analisis, dan merekam setiap kegiatan akuntansi dalam sebuah perusahaan. Siklus ini terjadi dalam kurun waktu 1 tahun. Adapun tahapan-tahapan dalam siklus akuntansi, yang pertama, identifikasi. Identifikasi dilakukan secara tepat oleh akuntan yang bisa dilakukan dengan cara mencatat setiap transaksi yang terjadi. Yang kedua, analisis transaksi. Seorang akuntan dituntut untuk menganalisis transaksi terhadap pengaruh kondisi keuangan perusahaan. Yang ketiga, pencatatan transaksi jurnal. Dalam siklus ini, mencatat semua transaksi ke dalam sebuah jurnal keuangan diartikan sebagai sebuah catatan kronologis selama satu periode. Yang keempat, posting buku besar. Lalu akun-akun tersebut diposting ke dalam buku besar. Dalam buku besar, ini terdapat kumpulan rekening pembukaan yang berisikan informasi aktiva tertentu yang dicatat dalam satu periode. Yang kelima, menyusun neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Dalam neraca saldo, penyesuaian dibuat dengan berdasarkan pada neraca yang sudah dibuat sebelumnya. Dan dalam laporan keuangan disusun beberapa laporan seperti laporan laba rugi, perubahan modal, laporan arus kas, dan neraca menghitung likuiditas, solvensi, dan fleksibilitas. Yang ketujuh, menyusun jurnal penutup. Dalam siklus ini, penyusun jurnal penutup dilakukan pada akhir periode dengan cara menutup rekening nominal atau rekening laba rugi. Yang terakhir adalah menyusun neraca saldo dan jurnal pembalik. Neraca tahap ini biasanya ada yang dilakukan oleh perusahaan, ada juga yang tidak. Tahap ini berisikan saldo rekening permanen dari rekening buku besar setelah jurnal penutup. Bukti transaksi. Bukti transaksi adalah bukti tertulis yang mencatat atau merekap sejumlah atau seluruh kegiatan transaksi yang terjadi pada satu perusahaan. Adapun tujuan-tujuan dari bukti transaksi. Yang pertama, untuk memberikan informasi rinci dan detail mengenai perusahaan. Yang kedua, memberikan informasi yang berkaitan dengan sumber-sumber finansial, seperti modal, serta kewajiban yang harus dibayarkan. Yang ketiga, untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan perusahaan secara relevan. Yang terakhir, untuk menghindari terjadinya selisih atau kesalahan pencatatan keuangan. Manfaat bukti transaksi. Dalam kegiatan ini, sebuah bukti transaksi juga memiliki manfaat dan fungsi yang berperan dalam sebuah bisnis. Berikut saya akan menjelaskannya sedikit.
Yang pertama, dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan atau selisih dalam pencatatan akuntansi dengan cara menyatakan transaksi dalam bukti tulisan. Yang kedua, menghindari duplikasi pada pengumpulan data keuangan. Yang ketiga, dapat mengetahui pihak mana yang bertanggung jawab atas terjadinya transaksi. Yang kelima, bisa menjadi media yang berisikan informasi keuangan. Selanjutnya, jenis bukti transaksi ada itu bukti transaksi yang silakan memberikan memo kepada bawahannya. Yang kedua, bukti transaksi eksternal. Bukti transaksi eksternal itu transaksi yang berlangsung antara pihak perusahaan dan pihak luar, seperti pembeli. Contoh bukti ini adalah kwitansi, faktur, cek, nota kredit, nota debit, dan lain sebagainya. Adapun macam-macam bukti transaksi. Yang pertama, memo. Memo adalah suatu tulisan atau catatan singkat, padat, dan jelas, serta mudah dipahami. Biasanya memo ini diberikan oleh pemilik perusahaan kepada pegawainya. Yang kedua, nota kredit. Nota kredit adalah sebuah dokumen yang digunakan oleh seseorang dalam membuktikan telah terjadinya pengurangan piutang usaha. Nota debit. Nota debit adalah bukti transaksi dalam bentuk permintaan pengurangan harga kepada pihak penjual atau transaksi yang berisi informasi yang menyatakan tentang pengiriman barang yang tidak sesuai. Nota kontan. Nota kontan adalah bukti atau dokumen pembayaran yang dikeluarkan oleh penjual pada pembeli atas penjualan barang secara tunai. Faktur. Faktur ialah berkas tertulis mengenai barang yang dijual baik dalam jumlah dan harganya. Kwitansi. Kwitansi ini merupakan salah satu dari macam-macam bukti transaksi yang dibuat. Cek merupakan sebuah permintaan pembayaran yang dibuat oleh pihak yang mempunyai rekening. Yang ke-8, billet giro. Billet giro adalah suatu surat perintah untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening nasabah satu ke rekening penerima yang namanya disebutkan dalam billet giro. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan materi yang ketiga, yaitu membuat persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah hal yang diperlukan oleh sebuah perusahaan dalam melakukan pencatatan transaksi keuangan. Adapun komponen persamaan dasar akuntansi yang pertama ada prinsip persamaan dasar akuntansi. Pengaruh persamaan dasar akuntansi adalah untuk menganalisa laporan dan segala transaksi yang terjadi. Yang kedua ada manfaat persamaan dasar akuntansi. Secara umum manfaat persamaan dasar akuntansi berguna untuk mengetahui adanya perubahan nilai dari harta atau kekayaan pada suatu perusahaan. Selain itu, persamaan dasar akuntansi ini memberikan manfaat dalam mengetahui berapa harta yang telah terpakai. Dengan demikian, persamaan dasar akuntansi berguna dalam menghitung keuangan pada laporan perusahaan. Selanjutnya ada komponen dalam persamaan dasar akuntansi. Yang pertama ada akun aset. Adapun komponen pada akun aset yaitu yang pertama komponen aset tetap yaitu kendaraan bangunan. Yang kedua komponen aset tidak terwujud yaitu goodwill, hak cipta, dan paten.
Yang kedua, ada akun kewajiban atau liabilitas. Istilah kewajiban ini biasa disebut dengan liabilitas atau utang yang memiliki sejumlah dana atas hasil pinjaman atau pihak lain atau kreditur, sehingga utang ini harus dilunasi saat waktu yang sudah ditentukan. Adapun komponen pada utang tersebut dibagi menjadi dua. Yang pertama ada komponen utang dagang adalah utang bank, utang gaji, utang pajak. Komponen utang jangka panjang adalah obligasi. Yang ketiga ada akun ekuitas. Dalam ekuitas adalah bagian aset perusahaan yang dipegang oleh pemilik saham atau pihak ketiga. Komponen ekuitas ini dapat dibagi ke dalam bentuk persamaan dagang dasar akuntansi seperti pref, modal, saham biasa, laba ditahan, dan modal disetor. Pengaruh transaksi keuangan terhadap persamaan akuntansi. Yang pertama, mempengaruhi salah satu, beberapa, atau keseluruhan dari harta, hutang, dan modal. Yang kedua, penambahan atau pengurangan aktiva. Yang ketiga, pendapatan akan selalu menambah modal dan beban akan selalu mengurangi modal. Selanjutnya, materi yang keempat, yaitu basis akuntansi. Basis akuntansi merupakan teknik akuntansi yang berpengaruh besar terhadap informasi keuangan yang akan dihasilkan oleh setiap organisasi, termasuk instansi pemerintahan. Adapun jenis-jenis basis akuntansi, yang pertama basis kas. Basis kas akuntansi yang mengakui, mencatat, dan menyajikan suatu transaksi atau kejadian apabila perubahan kas, baik bertambah kas atau berkurang kas. Fokus pencarian pada basis kas adalah sumber daya kas. Kelebihan basis kas mudah dimengerti dan dijelaskan, dan kekurangan basis kas tidak dapat menyediakan informasi mengenai biaya. Yang kedua, ada basis akrual. Basis akrual adalah berbasis akrual mengakui, mencatat, dan menyajikan suatu transaksi atau kejadian pada saat terjadinya transaksi tanpa memperhatikan kapan kas diterima atau dibayarkan. Fokus pengukuran pada basis akrual adalah seluruh sumber daya ekonomi. Kelebihan basis akrual mampu memperhatikan akuntabilitas penggunaan seluruh sumber daya serta pengelolaan aset dan kewajiban. Yang terakhir, basis modifikasi. Basis modifikasi dibedakan menjadi dua, yaitu modified cash basis dan adalah modifikasi basis dengan menambah batasan periode waktu tertentu di luar periode pelaporan. Untuk pengakuan penerimaan dan pengakuan kas, yang terakhir, modified accrual basis adalah modifikasi basis akrual. Sekian penjelasan materi dari saya, selanjutnya bisa disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan materi kelima, yaitu perlakuan akuntansi. Ada beberapa konsep yang terkait dengan perlakuan akuntansi, yaitu yang pertama, pengakuan. Pengakuan dalam akuntansi adalah sebuah proses penetapan terpenuhinya kriteria catatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi, sehingga kejadian atau peristiwa itu akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan dari intensitas pelaporan yang bersangkutan. Yang kedua, pengukuran. Pengukuran dalam akuntansi adalah sebuah proses penetapan nilai uang demi mengakui dan memasukkan setiap pos pada laporan. Yang ketiga, pencatatan. Pencatatan dalam akuntansi adalah sebuah proses analisis atau suatu transaksi atau peristiwa keuangan yang terjadi dalam entitas dengan cara menempatkan transaksi di sisi debit dan di sisi kredit. Yang keempat, penyajian. Penyajian dalam akuntansi adalah sebuah proses penempatan suatu akun secara terstruktur pada laporan keuangan, akun aset, kewajiban, dan ekuitas atau akun real disajikan dalam laporan neraca, sedangkan akun pendapatan dan beban atau akun nominal disajikan dalam laporan laba rugi. Yang kelima atau yang terakhir yaitu pengungkapan.
Pengungkapan dalam akuntansi adalah sebuah proses penjelasan secara naratif atau rincian menyangkut angka-angka yang tertera dalam laporan neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian jurnal. Jurnal atau sering disebut dengan buku jurnal merupakan buku catatan kronologis terhadap transaksi atau peristiwa keuangan di suatu perusahaan. Pencatatan kronologis berarti bahwa setiap transaksi dicatat sesuai dengan urutan tanggal transaksinya. Kegiatan menjurnal ini bertujuan untuk mempermudah penelusuran apabila terjadi kesalahan ketika menganalisis terjadinya suatu transaksi. Manfaat jurnal. Ada beberapa aspek yang menjadikan jurnal sangat bermanfaat dalam suatu perusahaan, yaitu yang pertama, aspek riwayat transaksi. Dengan buku jurnal, paling tidak dapat dipelajari riwayat operasi perusahaan melalui transaksi-transaksi yang dicatat secara kronologis. Dengan membaca buku jurnal, dapat diperoleh gambaran tentang kegiatan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Yang kedua, aspek deteksi kesalahan. Apabila dideteksi terjadi suatu kesalahan, langkah paling logis adalah memeriksa buku jurnal terlebih dahulu untuk mencari sebab-sebab kesalahan tersebut. Hal ini dikarenakan angka-angka dalam sistem akuntansi berasal dari jurnal. Yang ketiga, aspek pengendalian. Dengan adanya buku jurnal, tersedia sarana untuk memverifikasi kebenaran, analisis, atau suatu transaksi sesuai dengan kebijakan atau pedoman yang ditetapkan perusahaan. Selanjutnya yaitu menganalisis aturan debit dan kredit. Salah satu fungsi jurnal adalah fungsi analisis, yaitu analisis debit dan kredit. Permasalahan mendasarnya adalah bagaimana menetapkan akun di sisi debit dan kredit. Penempatan akun ini sesuai dengan transaksi yang ada, yakni apakah transaksi tersebut berpengaruh terhadap penambahan atau pengurangan suatu akun. Penambahan atau pengurangan suatu akun-akun menentukan posisi akun tersebut, apakah diisi debit atau kredit. Selanjutnya, menganalisis transaksi dan membuat jurnal. Analisis transaksi dalam akuntansi mereka berbagai data keuangan perusahaan, mulai dari pemasukan, pengeluaran, pembelanjaan, dan lain-lain. Manfaat analisis transaksi yaitu, yang pertama, untuk mengetahui posisi keuangan periode tertentu. Pada proses analisis diadakan pengecekan terhadap serangkaian data pemasukan dan pengeluaran perusahaan, sehingga perusahaan nantinya bisa memahami ada posisi apa keuangannya, apakah mengalami rugi atau untung. Yang kedua, untuk menganalisa kelemahan perusahaan yang ada. Yang ketiga, untuk mengetahui kelebihan perusahaan yang dimiliki. Yang keempat, untuk mengetahui langkah lanjutan pengambilan keputusan. Dan yang kelima, sebagai bahan evaluasi dan penilaian kerja. Selanjutnya yaitu cara melakukan analisis dari transaksi. Yang pertama, memahami jenis akun atau dokumen yang ada. Misalnya memahami dokumen mengenai penjualan, pendapatan, retur, produksi, produk, utang piutang. Kemudian diklasifikasi berdasarkan jenis dokumennya. Yang kedua, mengumpulkan seluruh data yang dibutuhkan selengkap mungkin. Data-data yang dimasukkan harus sesuai, lengkap, dan valid agar tidak ada kekeliruan. Data-data tersebut meliputi seluruh bukti transaksi, operasional kerja perusahaan, dan pemasukan hingga pengeluaran. Yang ketiga, melakukan pengukuran transaksi. Semua data yang valid akan dicocokkan sesuai dengan rencana keuangan, misalnya pada awal periode. Kemudian diukur dalam jumlah keuangan perusahaan sebelum dan sesudah adanya transaksi apakah sesuai atau tidak. Yang keempat, menetapkan data nyata pemasukan dan pengeluaran. Pada bagian ini sudah didapatkan data asli mengenai pemasukan dan pengeluaran keuangan perusahaan satu periode tertentu. Yang kelima, membuat laporan. Kegiatan membuat laporan, seluruh datanya harus sudah mampu dipertanggungjawabkan keabsahannya. Macam-macam bentuk buku jurnal. Yang pertama ada bentuk buku jurnal sederhana. Dikatakan buku jurnal sederhana karena bentuknya tidak rumit dan tanpa penjelasan yang terperinci.
Teknik menjurnal dalam buku jurnal sederhana diawali dengan menulis tanggal terjadinya transaksi, kemudian menulis akun di debit beserta nilai rupiahnya, kemudian menulis akun di kredit beserta nilai rupiahnya. Yang kedua yaitu bentuk buku jurnal standar. Bentuk buku jurnal standar pada umumnya dibuat dalam bentuk tabelaris dan memiliki beberapa kolom sesuai kebutuhan. Yang ketiga, bentuk jurnal khusus. Berdasarkan jenis transaksi tersebut, jurnal khusus terdiri dari jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal memorial. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian buku besar. Buku besar atau disebut dengan ledger adalah suatu catatan yang berisi kumpulan akun-akun yang merupakan suatu kesatuan tersendiri dan saling berhubungan. Adapun bentuk-bentuk buku besar. Yang pertama, buku besar bentuk T. Buku besar bentuk T adalah buku besar yang paling sederhana, yaitu berbentuk huruf T. 2. Buku besar bentuk 2 kolom. Buku besar 2 kolom mempunyai 2 bagian, yaitu debit dan kredit. Setiap bagian itu mempunyai beberapa kolom, yaitu tanggal, keterangan, ref, dan jumlah. 3. Buku besar bentuk 4 kolom. Cara penggunaannya sama seperti buku besar 2 kolom, hanya berbeda dalam perhitungan saldonya. 4. Buku besar 6 kolom. Pada dasarnya sama seperti buku besar 4 kolom. Perbedaannya hanyalah di kolom saldonya. Membuat buku besar. Mekanisme untuk membuat buku besar sebagai berikut. Pertama, isi tanggal proses posting buku besar dilakukan. Tanggalnya harus sama dengan tanggal pada saat pencatatan yang dibuat di jurnal umum. Kedua, isi kolom keterangan. Isilah kolom keterangan dengan nama akun-akun yang mempengaruhi buku besar akun tersebut. Apabila terdapat saldo awal untuk buku besar tersebut, maka isikan dengan keterangan saldo awal. Ketiga, isi kolom referensi. Isilah pada kolom referensi atau ref ini dengan jenis atau nama jurnal yang diposting serta nomor halamannya. Contohnya, jurnal umum halaman 1 dapat disingkat menjadi JU01. Keempat, isi kolom debit dan juga kredit. Isilah kolom kredit dan juga kolom debit berdasarkan dengan posisi akun tersebut dalam jurnal umum. Contoh akun kas dalam jurnal umum letaknya di debit, maka dalam buku besar letaknya juga tetap di debit. Terakhir, isilah kolom saldo. Isilah jumlah dari penambahan atau pengurangan sampai akhirnya nanti akan didapat saldo akhir buku besar akun tersebut. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Materi ke-8, pengertian neraca saldo. Neraca saldo adalah neraca atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama trial balance adalah suatu daftar yang berisi seluruh jenis nama akun beserta saldo total dari setiap akun yang disusun secara sistematis sesuai dengan kode akun yang bersumber dari buku besar perusahaan pada periode tertentu. Yang kedua, menyusun neraca saldo. Penyusunan neraca saldo atau trial balance adalah berguna untuk melihat posisi aktiva, kewajiban, dan modal setelah posting ke buku besar dari setiap akun yang ada dalam sebuah perusahaan. Sekian, terima kasih. Seperti itulah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.